Bisa dalam berjuang kemerdekaan. Lanjut terus SMA kita tercinta, nyalakan kobaran api perjuangan. Demi kemiskinan, demi kebodohan, demi kejayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Desi Amelia dari SMAN 1 Cibadak. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Siliwangi dengan nomor UKG 201900412633 dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 pukul 8.40, saya akan membuat video pembelajaran sebagai syarat UKIN dengan materi menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Siap. Kalau siap, coba lihat kerapihannya. Apakah pakaiannya sudah rapi? Bajunya digulung-gulung tidak bajunya? Tidak. Kalau yang digulung, dikancingkan. Yang laki-lakinya, kalau baju batik dimasukkan tidak? Tidak. Nah, sudah rapi ya? Sudah. Rambutnya sudah rapi belum? Sudah. Ya, sudah ganteng ya? Sudah. Sudah cantik-cantik. Nah, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing yang hati buat. Berdoa selesai. Tinggal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, karena kita sedang belajar bahasa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Siap. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Nah, sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Berarti kalian benar-benar semangat dengan pelajaran ibu. Nah, ini mau tanya sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Apa yang sudah kita pelajari, yang kalian sudah pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang mau menjawab? Silahkan Kevin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian ceramah, perbedaan ceramah, khutbah, dan pidato, dan kita juga sudah menemukan informasi dan permasalahan aktual di dalam ceramah, dan kita juga sudah belajar struktur teks ceramah. Belajar tentang ceramah dan khutbah itu sangat berbeda arti dan pengertiannya. Ceramah adalah berbicara di depan umum dengan tujuan menasihati. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yang yakni bersifat ajakan atau dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Seperti yang sudah disebutkan Kevin dan Nda, saya juga belajar mengenai struktur teks ceramah. Nah, ternyata di struktur teks ceramah itu strukturnya sama seperti pidato. Yang pertama ada pendahuluan, isi, serta penutup. Nah, untuk pendahuluan itu sendiri, pendahuluan adalah pembuka dari si ceramah itu sendiri, dan untuk isi adalah apa yang akan dibahas dari ceramah tersebut, dan terakhir adalah penutupan. Dan
penutupan adalah penegasan ulang dari apa yang sudah dibahas dari ceramah tersebut. Terima kasih. Wah, ternyata kalian hebat-hebat, pembelajaran bahasa Indonesianya sangat aktif dan paham ya. Saya sangat memberikan tepuk tangan ke kalian. Saya sangat bangga pada kalian. Selanjutnya, tadi yang sudah kalian sampaikan benar sekali ya, bahwa kalian sudah belajar tentang perbedaan ceramah, struktur ceramah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari itu ada di kompetisi dasar menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Kan kemarin kalian baru belajar strukturnya saja. Sekarang kita akan belajar tentang kebahasaannya. Nah, kemudian IPK-nya, apa yang akan kita capai ya? IPK-nya yang akan kita capai adalah menelaah penggunaan. Yang pertama ada kata ganti ya. Selanjutnya ada kata teknis. Kemudian ada konjungsi sebab akibat, ada kata kerja mental, dan yang terakhir ada kata kerja persuasi. Tujuannya apa? Tujuan kita mempelajari kebahasaan dalam teks ceramah ini adalah untuk kalian dapat menentukan kaidah kebahasaan apa saja yang ada dalam teks ceramah, sehingga ketika kalian berceramah, kalian sudah tahu harus menggunakan bahasa yang seperti apa ya. Jadi kalian tidak tidak tahu lagi misalnya bahasa seperti apa yang harus saya gunakan berceramah. Apakah bahasa gaul, bahasa Indonesia yang baku atau seperti apa? Nah, kita akan pelajari di pertemuan kali ini ya. Selanjutnya di sini ada model pembelajarannya. Model pembelajaran apa yang Ibu pilih? Model pembelajarannya ada problem based learning atau pembelajaran berbasis dengan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tadi penggunaan bahasa seperti apa yang digunakan dalam teks ceramah ya. Selanjutnya ada medianya. Nanti kalian menggunakan media video ceramah dan ada teks ceramah. Video ceramah ini akan Ibu gunakan untuk stimulus saja, supaya kalian tahu kalau misalnya ustaz yang sedang ceramah itu menggunakan bahasanya seperti ini. Sedangkan kalau di teks ceramah itu kan biasanya umum ya, ternyata bahasanya seperti ini. Jadi kalian bisa membedakan antara yang video dengan yang teksnya. Selanjutnya, penilaian apa yang akan Ibu nilai dalam pertemuan kali ini? Ada disiplin dan kerja sama ya. Makanya tadi di awal Ibu lihat dulu penampilan kalian, kemudian lihat tadi jadwalnya sesuai jadwal ternyata masuknya, berarti kalian sudah disiplin ya. Tinggal kerjasamanya nih. Kerjasamanya berarti nanti ketika kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik bersama dengan kelompok kalian ya. Selanjutnya, KKM-nya berapa? KKM-nya naik dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya 75, pertemuan yang sekarang 78 ya. Bisa tidak mencapai 78? Ya, karena kan tadi nasionalismenya sudah dibangun. Kemudian tadi ketika Ibu persepsi kalian sudah bisa menjawabnya. Pasti 78 bisa terlewati ya. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran di hari ini, yang pertama adalah orientasi masalah ya. Nanti kalian akan mengorientasi masalah dulu, kemudian mengorganisasikan peserta didik, berarti kalian nanti dikelompokkan. Setelah itu kalian akan menyelidiki menyelidiki sebuah masalahnya. Di sini membimbing penyelidikan kelompok, berarti Ibu akan membimbing kalian menyelidiki permasalahan yang sudah diberikan. Kemudian menyajikan hasil, sama seperti kemarin kalian harus mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan ya. Selanjutnya, nah ternyata langsung masuk ke materi yang sekarang ya. Kebahasaan yang seperti apa yang digunakan dalam ceramah? Menurut kalian terlebih dahulu, kebahasaannya seperti apa dulu? Ya, ada yang mau menjawab? Silakan. Harus menggunakan bahasa yang persuasif agar orang yang mendengarnya terpengaruhi. Jadi dalam ceramah itu kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan juga benar. Dan biasanya juga dalam ceramah si penceramahnya itu menggunakan kata ganti seperti
hadirin Anda, terus kalian maupun saya. Ceramah kita menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat yang mengandung unsur yang menanyakan suatu hal tanpa memerlukan suatu jawaban. Apakah betul yang sudah kalian sampaikan itu ada? Mari kita lihat sebuah video. ولا يرد من سأله ولا يقطع من وصله ولا يسلب من شكره ولا يجد من توكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله. Nah, kira-kira sesuai tidak tadi videonya dengan yang disampaikan oleh Zaskia, Aulia, dan Rafael? Sesuai. Coba satu orang kesesuaiannya menurut kalian bahasa yang digunakan dalam video yang ceramah Ustaz Hanataki itu seperti apa? Silakan. Video tersebut bahasanya mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Juga diselipkan beberapa kata gaul dari penceramahnya. Dalam video ceramah tersebut, penceramah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa persuasif, yakni mengajak para pendengar untuk berbuat positif. Dalam video tersebut, penceramah menyatukan beberapa bahasa, seperti dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah itu ada 5. Yang pertama menggunakan kata ganti, keduanya menggunakan kata teknis, ketiganya menggunakan konjungsi sebab akibat. Ya, kemudian menggunakan kata kerja mental dan kata kerja persuasi. Nah, kalian karena anak-anak pintar pasti sudah mencari tahu di awal apa itu kata ganti, apa itu kata teknis dan lain sebagainya. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya apa yang dimaksud dengan kata ganti? Silahkan. Adalah kata yang mengacu kepada kata benda lain yang digunakan dalam bahasa lisan maupun tulisan. Ganti digunakan untuk mengetahui bentuk objek yang merujuk pada bentuk subjek atau berkaitan satu sama lain. Kemudian objek tersebut dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau bisa disebut juga dengan konkret noun dan konsep abstrak. Ya. Selanjutnya, yang kedua ada menggunakan kata teknis. Kata teknis itu yang seperti apa? Ini sudah terlalu seringnya dibahas. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kata teknis itu yang seperti apa? Silakan angkat tangannya. Adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks. Kalau dalam video ceramah tadi ada kata istilah gaul, pemuda, nongkrong, dan komunitas. Konjungsi sebab akibat adalah kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Biasanya terdapat dalam kalimat menjemput dan ditandai oleh konjungsi kausalitas. Contohnya sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Kata kerja mental adalah kata-kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Untuk contohnya melihat, menonton, mengetahui, membuktikan, menikmati, dan lain-lain. Kerja persuasif adalah kata kerja yang bersifat membujuk, merayu, dan meyakinkan. Contoh dari kata kerja persuasif yaitu hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Yang hal itu yaitu gimana respon tersebut didapatkan ketika seorang melakukan sesuatu, baik memberikan respon terhadap sesuatu yang dilihat dan diamati. Itu yang sudah disampaikan oleh temannya sampai diberikan hukumnya. Selanjutnya, sekarang waktunya kalian mengerjakan lembar kerja peserta bimbing. Sebelum mengerjakan yang KPD, kalian harus dibagi dulu menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya kalian masih dengan kelompok manapun kalian mau ya. Nah, kelompoknya ini berdasarkan yang sudah ibu tulis, kelompoknya sesuai ya. Kelompok 1 bisa dilihat sampai bawah ya. Kelompok 2
mudah tertinggal oleh zaman yang sedang terus berkembang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kata ganti di sini itu ada saya dan kita. Lalu selanjutnya ada kata teknis. Kalimatnya itu literasi merupakan salah satu modal utama yang harus ditingkatkan dalam menghadapi era revolusi 4.0 ini. Kata teknis di sini merupakan era revolusi 4.0. Yang keempat ada kata kerja, yaitu selanjutnya ada penggunaan konjungsi. Kalimatnya yaitu mengapa demikian, karena sesuatu yang dikerjakan secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk mendapat masalah karena produksi. Nah, kata konjungsi di sini itu adalah karena. Selanjutnya yang keempat ada kata kerja. Kalimatnya bagaimana tidak, percepatan industri yang tak terkendali ini akan menumbuhkan ekonomi dengan cepat, tetapi akan banyak memberikan permasalahan yang menggemingkan. Kata kerja mental di sini yaitu menggemingkan dan bagaimana tidak. Lalu yang kelima ada kata kerja persuasif. Contoh kalimatnya itu oleh karena itu pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan, literasi haruslah terus ditingkatkan. Kata kerja persuasifnya itu haruslah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 di sini, dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kebahasaan dalam teks yang berjudul Literasi di Era Industri 4.0. Yang pertama ada kata ganti, yaitu dalam kalimat kita tidak dapat hanya mengandalkan internet untuk mengetahui sesuatu. Kata gantinya yaitu kita. Yang kedua yaitu kata teknis, di mana kalimatnya yaitu karena sesuatu yang dikerjakan secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk mendapatkan masalah purna produksi. Kata teknisnya yaitu purna produksi. Yang ketiga ada kata kerja mental, yang kalimatnya yaitu bagaimana tidak, percepatan industri yang tak terkendali ini akan menumbuhkan ekonomi dengan cepat, tetapi akan banyak memberikan permasalahan yang menggemingkan. Kata kerja mentalnya yaitu bagaimana tidak dan menggemingkan. Yang keempat yaitu ada kata penghubung atau sebab akibat. Kalimatnya yaitu oleh karena itu pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan, literasi haruslah terus ditingkatkan. Kata penghubungnya yaitu oleh karena itu. Dan yang terakhir ada kata persuasif. Kalimatnya yaitu pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan, literasi haruslah terus ditingkatkan. Kata persuasifnya yaitu haruslah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks literasi pada era industri 4.0. Yang saya analisis ada kata sebab akibat. Dalam kalimat tersebut terdapat kalimat karena sesuatu yang dikerjakan secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk mendapatkan dan yang sebagainya. Nah, kata kerja pada kalimat ini itu ada kata sebab akibat. Pada kalimat ini itu terdapat kata karena. Kemudian kaidah kebahasaan kata kerja persuasif. Dalam teks terdapat kata oleh karena itu pemahaman akan suatu wawasan teks dalam ilmu pengetahuan, literasi haruslah terus ditingkatkan. Saya Danis Azizi dari kelompok 6. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam menganalisis kebahasaan pada teks ceramah yang berjudul Literasi di Era Industri 4.0. Nah, di sini saya mendapatkan kata ganti, yaitu pada kalimat kita tidak dapat hanya mengandalkan internet untuk mengetahui sesuatu. Nah, kata gantinya itu adalah kita. Dan satu lagi ada kata teknis pada kalimat karena sesuatu yang dikerjakan secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk menemukan masalah purna produksi. Nah, kata teknisnya itu purna produksi. Di sini saya akan menjawab. Purna produksi atau pre-production adalah proses penyiapan semua elemen yang terlibat dalam sebuah produksi atau syuting, film atau video. Dari mulai pengaturan budget, penilaian sutradara, aktor, kameramen, kru, lokasi, peralatan, kostum atau
wardrobe, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok 5. Yang pertama di sini kami menganalisis kata teknis. Kalimatnya, karena sesuatu yang dikerjakan secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk mendapatkan masalah purna produksi. Untuk kata teknisnya di sini yaitu purna produksi. Kemudian kami juga menganalisis kata penghubung sebab akibat atau konjungsi. Oleh karena itu, pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan literasi haruslah terus-menerus ditingkatkan. Kita tidak dapat hanya mengandalkan internet untuk mengetahui sesuatu. Dan yang kedua ada kata teknis. Kalimatnya, karena sesuatu yang dikerjakan secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk mendapatkan masalah purna produksi. Secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk mendapatkan masalah purna produksi. Seperti yang mungkin kita ketahui. Dan yang kedua, saya sebagai bagian dari sekolah ini. Dan kaidah kebahasaan ini. Kenalkan, nama saya Zeskia. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan pada ceramah yang berjudul Literasi di Era Industri 4.0. Di sini kata gantinya itu ada jika tidak. Saya pikir kita akan dengan mudah tertinggal oleh zaman yang sedang terus berlari kencang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kata gantinya itu saya dan kita. Kemudian ada kata Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih kalian anak-anak hebat sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, betul sekali tadi di teksnya ada penggunaan kata ganti saya dan kita. Ya, kemudian pelajaran kali ini bagaimana, menyenangkan tidak? Kenapa bisa menyenangkan? Soalnya mudah. Ya, jelas soalnya mudah. Banyak diskusi. Ilmunya apa? Ilmunya sangat menyenangkan ya. Terima kasih karena kalian sudah partisipasi dengan aktif dalam pembelajaran ini ya. Karena memang kelas ini selalu aktif dalam pembelajaran. Nah, jangan senang dulu. Nah, coba jelaskan kembali apa yang kalian pelajari pada pertemuan ini ya. Ada yang mau menjelaskan kembali? Siapa yang mau menjelaskan kembali? Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari kaidah kebahasaan tentang teks ceramah. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks ceramah itu ada 5. Yang pertama ada kata ganti atau pronomina, yang kedua ada kata teknis, yang ketiga ada kata kerja mental, dan yang keempat ada kata penghubung atau sebab akibat, dan yang terakhir ada kata persuasif atau kata ajakan. Yang harus kalian kerjakan adalah untuk menguji pemahaman kalian, mari kita kerjakan evaluasi di kuis. Silakan masuk ke kuisnya.
membaca doa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Dimulai. Membaca doa selesai. Sudah beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam terakhir setelah